Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kita akan lanjutkan lagi pembahasan dari tema yang sebelumnya kita bahas di rizki yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin itu kita sudah ngebahas sampai dengan nafas. Jadi buat teman-teman mungkin yang belum menonton atau belum mengikuti dari awal, bisa melihat dulu tayangan sebelum video ini, karena supaya nanti kita bisa pemahaman di dalam pembahasan ini bisa sama gitu ya teman-teman. Nah, di pembahasan kali ini teman-teman, kita akan ngebahas bahwa sebetulnya hidup kita itu tidak pernah kosong dari yang namanya rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-teman. Gini, pernah nggak teman-teman semua ngerasa kalau kita ini atau saya ini kayak yang nggak punya apa-apa gitu? Saya ini nggak seberuntung orang lain yang saya lihat kalau kita lagi sendiri gitu ya, biasanya di kamar kita lagi scrolling sosmed, terus kalau kita lihat orang lain tuh kayaknya tuh kok kita tuh nggak seperti mereka gitu. Hidup kita tuh biasa aja. Kenapa mereka tuh hidupnya tuh berkelimpahan, mereka tuh hidupnya tuh enak banget gitu, sedangkan kita tuh kok kayak gini-gini aja hidupnya gitu teman-teman. Nah, tapi teman-teman, coba saya pengen mencoba atau mengajak teman-teman semua untuk ngeliat hal-hal di sekeliling teman-teman semua. Saat ini aja gitu ya, di ruangan ini sambil kita ikuti mentoring ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk bisa merefleksi bahwa saat ini itu teman-teman itu masih bisa mendengar kata-kata saya, teman-teman masih bisa melihat video ini, masih bisa menonton mentoring ini. Bahkan sambil mengikuti mentoring ini tuh teman-teman masih bisa berpikir. Jadi kalau teman-teman masih bisa melakukan itu semua, masih bisa atau masih punya itu semua, itu tandanya bahwa teman-teman itu nggak lagi kosong, teman-teman. Itu tandanya kalau teman-teman itu sebetulnya sedang kaya. Cuma teman-teman itu atau kita itu seringkali belum menyadarinya gitu. Nah, kenapa demikian? Karena nanti kita akan ngebahas kenapa atau apa yang menyebabkan kita ini selalu merasa kosong, teman-teman. Jadi di dekat rumah saya, teman-teman, itu ada seorang bapak-bapak, dia jualan gorengan gitu ya. Nah, setiap pagi itu kan dia dorong gerobaknya dari ujung jalan sambil senyum gitu ke semua orang gitu. Sampai suatu hari itu ada anak remaja
baru beli handphone, baru dikasih handphone sama orang tuanya. Terus si remaja ini tuh bilang gini teman-teman, kasihan banget ya jadi bapak gitu, hidupnya tuh cuman gitu-gitu aja, tiap hari kayak begitu, nggak ada perubahan, seolah-olah gitu ya, di mata anak remaja ini tuh seolah-olah hidupnya tuh hanya gitu-gitu aja gitu, nggak ada perubahan gitu. Lalu saya berpikir gini teman-teman, sebenarnya yang kasihan itu siapa? Ada remaja yang hidupnya tuh selalu penuh dengan banyak sekali keluhan-keluhan gitu. Selalu merasa kurang. Mungkin dia bisa dengan mudah merengek untuk beli apapun ke orang tuanya gitu. Mau itu handphone baru, handphone mahal gitu. Tapi tanpa dia sadari, hidupnya tuh selalu penuh dengan rasa kekurangan dan keluhan-keluhan di dalam ia menjalani kehidupannya, teman-teman. Nah, sedangkan si bapak-bapak ini selalu hidup di dalam sebuah senyuman gitu. Selalu hidup dengan rasa syukur dan menjalani hidupnya tuh tanpa beban gitu, teman-teman. Jadi ternyata teman-teman, kekayaan itu bukan apa yang ada di tangan kita, tapi kekayaan itu adalah segala sesuatu atau apa yang ada di dalam hati kita, teman-teman. Rizki yang sejati itu bukan soal berapa saldo rekening kita, tapi soal berapa banyak rasa syukur kita di dalam hidup kita. Kenapa seperti itu? Karena ternyata teman-teman, yang namanya kosong itu, kita ngerasa kosong itu bukan pada saat kita nggak punya barang. Kosong itu adalah saat kamu atau saat kita itu berhenti untuk merasa cukup, teman-teman. Jadi sekali lagi, kosong itu terjadi pada saat kita semua berhenti untuk merasa cukup di dalam hidup ini. Allah itu udah ngisi hidup kita itu dengan begitu banyak rezeki. Rezeki waktu, kesehatan, keluarga, kehidupan, alam gitu ya. Tapi ketika kita fokus kepada apa yang belum atau tidak kita miliki, teman-teman, maka saat itu juga kita itu akan selalu merasa menjadi orang yang miskin, merasa menjadi orang yang kosong, meskipun kita punya segalanya. Jadi teman-teman, rizki yang Allah sudah jamin atau rizki yang dijamin itu bukan hanya udara, tubuh kita, kesehatan, bukan hanya itu, tapi juga peluang-peluang yang Allah berikan di dalam kehidupan kita, teman-teman. Kalau hari ini teman-teman masih bisa hidup, masih sehat, maka peluang itu belum habis di dalam hidup teman-teman. Pasti ada peluang atau pasti masih ada harapan di dalam hidup kita, teman-teman. Karena itu adalah rezeki yang sudah Allah jamin untuk hidup kita. Ada satu cerita yang mungkin sebagian teman-teman di sini juga udah pernah dengar cerita ini.
tentang seorang wanita tua yang sejak lahir tuh dia buta. Dia tinggal di desa, tapi setiap malam Jumat dia selalu rutin membaca surat Yasin dengan suara yang merdu. Lalu tiba-tiba ada orang yang bertanya sama perempuan tua ini, teman-teman. Bu, gitu ya, bukankah ibu tidak bisa melihat? Terus gimana caranya ibu bisa baca? Lalu ibu ini tersenyum dan dia ngejawab, saya tidak membaca dengan mata, saya membaca dengan hati. Dan hati saya itu sama sekali belum pernah buta selama saya hidup. Rizkinya ibu ini itu bukan pada penglihatannya, teman-teman, tetapi rizkinya itu terdapat pada atau di dalam hafalannya, di dalam kekuatan jiwanya, dan itu rizki yang tidak pernah bisa dibeli sama uang atau tidak bisa ditukar dengan kekayaan atau kemewahan sebanyak apapun. Mungkin ibu itu tidak mendapatkan rizki dari penglihatan, tapi ibu ini dikasih sama Allah rizki yang jauh lebih besar daripada hanya sekedar penglihatan. Dikasih rizki hafalan, dikasih rizki untuk kekuatan di dalam jiwanya, dan rizki itu tidak pernah bisa diambil oleh orang lain dari ibu tersebut, teman-teman. Coba sekarang teman-teman bayangin, teman-teman rasain udara nih, udara yang masuk ke hidung kita, suara yang kita dengar, karena itu semua rizki dari Allah, teman-teman. Tapi karena kita itu terbiasa dengan semua itu, akhirnya semua itu kita anggap bukan sebagai apa-apa di dalam hidup kita. Padahal, teman-teman, kalau hari ini Allah mau ambil pendengaran kita pasti akan menangis dan rela bayar apapun untuk mendapatkannya kembali. Tapi ketika Allah kasih pendengaran, penglihatan, dan rizki itu setiap hari untuk kita seringkali lupa untuk bersyukur dan berterima kasih sama Allah. Maka seperti judul pembahasan kita malam hari ini, teman-teman, tidak pernah ada hari yang kita lalui tanpa rizki dari Allah. Tidak pernah ada pagi tanpa anugerah dari Allah. Yang ada hanyalah hati yang belum terbuka untuk melihat semua hal yang Allah sudah berikan di dalam hidup kita, teman-teman. Maka hari ini, teman-teman, berhentilah merasa kosong, karena sesungguhnya kita itu sedang penuh dengan kasih sayang Allah, penuh dengan jatah hidup kita sendiri, penuh dengan peluang-peluang untuk kita bisa berubah menjadi orang yang lebih baik. Jangan pernah tunggu untuk kita merasakan kehilangan itu dulu, teman-teman. Untuk kita sadar bahwa kalau kita ini saat ini sedang menjadi seorang yang sangat kaya raya. Karena semua itu adalah rizki yang sudah Allah berikan di dalam hidup kita, teman-teman. Semua itu adalah rizki yang Allah jamin di dalam hidup kita,
Dan meskipun kita tidak pernah meminta sama Allah, tapi Allah tetap memberikan semua rizki itu untuk kita, teman-teman. Ada hari-hari dimana mungkin kita nggak sempat berdoa, nggak sempat untuk meminta, bahkan mungkin kita lupa untuk bersyukur, tapi hidup kita tetap berjalan. Badan kita tetap sehat, tubuh kita tetap kuat, dan bahkan langit tetap teduh dan menaungi setiap langkah kita. Saya pernah duduk gitu di teras gitu ya, sambil ngelamun, nggak ada suara, cuman ada suara burung. Saya lihat langit dan saya nanya di dalam hati saya, berapa banyak ya nikmat Allah yang udah Allah kasih ke kita, padahal kita nggak pernah minta, padahal kita nggak pernah terpikir untuk bisa menikmati semua itu. Kita tidak pernah minta semua itu. Ada seorang ibu juga, teman-teman, yang pernah saya temuin, yang dia tinggal sendirian di rumahnya tuh di ujung gang kecil gitu. Ibu ini nggak punya kerjaan tetap, nggak punya keluarga yang tinggal gitu, dia cuma tinggal sendirian. Tapi tiap pagi, teman-teman, pintu rumahnya tuh selalu kebuka. Ada nasi, ada air, ada sisa lauk yang cukup untuk hidup si ibu itu hari ini gitu. Dan ibu ini tuh nggak pernah minta ke siapa-siapa. Tapi karena Allah menanamkan belas kasih di hati tetangga-tetangganya, kadang ada anak kecil yang nganterin bungkusan nasi ke ibu ini, kadang ada pedagang gitu ya yang tiba-tiba ngasih dagangannya ke ibu ini gitu. Bahkan kadang seringkali ada orang asing yang entah kenapa ya pengen bantu aja gitu ke si ibu ini gitu, ngasih uang, ngasih apapun gitu ya. Dan itu buat saya adalah satu bukti nyata bahwa memang ada rezeki yang sudah dijamin sama Allah, teman-teman. Alhamdulillah ibu itu sampai saat ini masih hidup, masih sehat. Karena di dalam surat Hud ayat 6, teman-teman, Allah itu bilang gini, dan tidak ada satu makhluk melata pun di bumi ini melainkan Allah lah yang memberinya rizki. Jadi kita ini bukan siapa-siapa, teman-teman. Kita ini masih punya Allah yang maha memiliki segalanya. Kalau hari ini teman-teman sedang berada di titik yang bingung, khawatir dengan hari esok, mungkin bertanya-tanya, bisakah aku hidup dari pekerjaan ini misalkan gitu ya, atau gimana kalau misalnya nanti uang kita habis. Coba berhenti sejenak, coba dijeda dulu deh sejenak, tutup mata kamu, rasain detak jantung kamu, karena itu semua bukan hasil dari usaha kamu.
yang kamu rasain saat itu adalah bentuk dari kasih sayangnya Allah untuk kamu, teman-teman. Bahkan teman-teman, seorang bayi aja yang masih ada di dalam rahim ibunya, dia nggak bisa kerja, nggak bisa minta, caranya bicara aja dia nggak tahu gimana caranya bicara, tapi dia tetap Allah beri makan, dia tetap Allah beri perlindungan, dan bahkan Allah tetap memberikan cinta untuk bayi itu. Ini adalah bukti bahwa sebelum kamu meminta, bahkan sebelum kita tahu kita mau minta apa, Allah itu udah tahu apa yang kita butuhin, teman-teman. Jadi jangan pernah khawatir berlebihan di dalam hidup ini. Jangan pernah panik sebelum waktunya. Jangan pernah merasa sendirian di tengah keramaian. Karena sekali lagi, jika hari ini kita masih dikasih hidup sama Allah, maka itu adalah tanda bahwa rizki kita sedang dijaga oleh zat yang tidak pernah tidur, tidak pernah lupa, dan tidak pernah berhenti untuk mencintai kita, teman-teman. Dan zat itu adalah Allah yang selalu mencintai hambanya dan tidak pernah berhenti memberikan rizki untuk semua hambanya, teman-teman. Pertanyaan saya gini, teman-teman, gimana kalau ternyata rizki kita itu nggak datang dari apa yang kita kejar, tapi gimana kalau ternyata rizki kita itu datangnya dari apa yang kita lepaskan? Gimana kalau saat kita memberi, justru disitulah pintu-pintu yang nggak pernah kita lihat itu mulai terbuka? Ada salah satu rizki yang seringkali terabaikan. Rizki ini bukan tentang apa yang masuk ke tangan kamu, teman-teman. Rizki ini bukan apa yang masuk ke tangan kita, tapi rizki ini adalah tentang kemampuan kita untuk memberi dari tangan kita sendiri. Bahkan teman-teman, saya pernah kenal ada seorang tukang tambal ban. Dia bukan siapa-siapa, dia nggak punya gelar, dia juga nggak punya modal yang besar. Tapi ada satu hal yang ia miliki yang luar biasa, yaitu adalah tangan yang tak pernah lelah untuk memberi. Setiap pagi dia duduk di bangkunya, dia nunggu rizki yang lewat seperti angin. Dan setiap kali ada pengendara yang kehabisan angin atau bocor bannya, dia langsung bantu. Kadang dibayar, kadang enggak dibayar. Kalaupun orang itu nggak punya uang juga sama dia dibantu. Bahkan seringkali dia tuh hanya dibalas sama senyuman, dan dia hanya bilang,
tolong doain saya tetap sehat ya Pak, dia bilang ke orang yang udah dia bantu gitu. Bapak ini tuh nggak pernah ngeluh teman-teman, nggak pernah menagih. Tapi satu hal yang menarik, dia tuh buka tambal ban dan ada kayak warung kecil gitulah, dan warung kecilnya tuh nggak pernah sepi. Anaknya bisa sekolah, istrinya bisa belanja seadanya, dan yang paling hebat tuh dia selalu tenang di dalam hidupnya. Ketika saya tanya apa rahasianya, Bapak ini jawab gini teman-teman, saya cuman percaya bahwa tangan yang terus memberi akan terus diisi oleh Yang Maha Mengisi. Tangan yang memberi itu akan terus terisi oleh Yang Maha Mengisi. Memberi itu teman-teman bukan berarti kita sudah punya lebih, karena seringkali di dalam hidup ini kita tuh hanya memberi atau kita tuh hanya bersedekah dari sisa-sisa harta kita aja, dari kelebihan-kelebihan harta kita yang tidak kita pakai aja. Memberi itu bukan berarti kita sudah punya sesuatu yang lebih teman-teman. Memberi itu adalah tanda bahwa kita percaya Allah itu sudah mencukupkan apa yang kita butuhkan di dalam hidup kita teman-teman. Dan apapun yang keluar dari diri kita, mau itu tenaga, waktu, bahkan uang, semua itu nggak akan pernah sia-sia kalau niatnya kita mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan memberi senyum pun bisa jadi rizki untuk orang lain teman-teman. Dan setiap kali kita menjadi jalan bagi orang lain, disitulah Allah itu akan menaikkan level rizki kita teman-teman. Allah akan memperhatikan kita. Tapi masih banyak dari diri kita, masih banyak dari kita yang masih merasa belum sanggup atau belum bisa memberi, hanya karena kita merasa belum cukup, merasa belum layak, karena masih banyak hutang hidup yang belum lunas misalnya. Nah, Allah itu teman-teman seringkali memberi kita lewat cara yang seringkali atau kadang-kadang kita anggap hal itu tuh bukan rezeki. Apapun yang kita punya, yang bisa kita bagi, apapun itu, sekecil apapun teman-teman, jangan tunggu sampai kaya dulu. Karena seringkali memberi itu adalah pintu menuju kekayaan yang sejati. Kalau memang kamu siap, kalau memang kamu yakin, dengan niat bahwa kita yakin Allah itu sudah mencukupi segala sesuatu di dalam hidup kita, dan Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan di dalam hidup kita teman-teman. Jangan pernah menunda untuk kita bisa memberi atau berbagi kepada siapapun di dalam hidup kita teman-teman.
Karena banyak juga orang yang mungkin punya segalanya, tapi hidupnya terasa berat. Atau banyak orang yang bisa mudah dapat segala sesuatu, tapi dia selalu berpikir bahwa rizkinya itu selalu seret. Karena rizki itu kuncinya terletak pada kesadaran diri kita sendiri, teman-teman. Supaya gampang gini, saya pakai analogi cerita lagi ya. Ceritanya ada seorang ayah yang tinggal bersama anak laki-lakinya di sebuah desa kecil. Si anak ini masih muda, penuh ambisi dan pengen pergi ke kota besar dan pengen menjadi orang yang kaya raya. Sebelum berangkat, si ayah ini cuman bilang, "Nak, dimanapun kamu tinggal, jangan pernah lupa untuk bersyukur. Karena kalau kamu lupa untuk bersyukur, kamu akan selalu merasa miskin bahkan ketika kamu sudah memiliki segalanya." Saat itu anak itu cuman ya basa-basi, udah gitu dia pergi ke kota, dan singkat cerita anak itu sudah sukses, anak itu sudah kaya raya. Bertahun-tahun kemudian anak itu kembali, tapi wajahnya muram, pandangannya kosong. Semua yang ia punya, semua yang ia inginkan sudah bisa ia raih. Sekarang dia punya mobil, dia punya rumah, dia punya bisnis, tapi hatinya kosong. Dan si ayah ini cuman berkata, "Kamu tuh sama sekali nggak kehilangan rezeki apapun, nak. Kamu cuman kehilangan rasa syukur di dalam hati kamu. Dan itu adalah kemiskinan yang paling dalam di dalam hidup. Kalau kita kehilangan rasa syukur, teman-teman, di dalam hati kita, itu adalah kemiskinan yang paling dalam di dalam hidup kita." Dan pada saat saya bahas hal-hal yang mengenai tentang rizki ini, teman-teman, dan kenapa akhirnya saya tertarik untuk selalu membahas bab mengenai rizki, karena dari rizki ini dia akan turun ke mental, perilaku, kehidupan sosial, gaya hidup, cara hidup, sampai akhirnya dasar dari kemiskinan itu adalah orang yang tidak bisa bersyukur di dalam hidupnya. Orang yang hatinya kehilangan rasa syukur, teman-teman. Sekaya apapun dia akan tetap merasa menjadi orang paling miskin di dunia. Jadi, teman-teman, seperti apapun kondisi kita, jangan pernah kita kehilangan rasa syukur di dalam hati kita, karena itu adalah kemiskinan yang paling dalam di dalam kehidupan ini, teman-teman. Meskipun
Mungkin selama ini kita ini bukan lagi kurang rizki, teman-teman, di dalam hidup ini. Tapi kita ini terlalu banyak ngebanding-bandingin. Kita lihat hidup orang lain di media sosial, kita dengar success story orang yang viral, tapi kita lupa kalau Allah itu nggak pernah menjadikan yang namanya bab rizki ini sebagai sebuah perlombaan. Tapi rizki ini Allah jadikan, atau rizki ini adalah alat untuk mendewasakan jiwa kita, teman-teman. Di pembahasan yang kemarin saya udah bilang bahwa tujuan utama Allah menciptakan rizki ini untuk melembutkan hati, membuat kita menjadi lebih bijak, dan rizki ini adalah alat untuk mendewasakan jiwa kita, teman-teman. Rizki yang Allah jamin untuk kita itu bukan untuk membuat kita menjadi kaya raya, tapi itu untuk memastikan bahwa kita sebagai makhluknya bisa tetap hidup di dalam sebuah kehormatan. Dan banyak orang yang membahas masalah ini dalam konteks yang sama, tapi hanya dari sisi dunia aja. Berapa banyak sekarang pakar-pakar gitu ya di YouTube, atau influencer financial freedom di YouTube, yang bilang kalau emas itu nggak ngebuat kamu kaya, tapi hanya untuk mempertahankan nilai aset yang kamu miliki. Kripto itu nggak ngebuat kamu kaya, tapi hanya untuk mempertahankan aset kamu dari nilai inflasi yang terus membesar. Allah itu bikin kehidupan ini sama, teman-teman. Begitu pula Allah menjamin rezeki kita bukan untuk menjadi kita kaya, tapi justru untuk Allah itu memberikan kita rezeki yang Allah jamin untuk kita di dalam hidup. Tujuannya satu, adalah untuk memastikan bahwa kita setiap makhluknya bisa tetap hidup dalam sebuah kehormatan di dalam kehidupan kita. Allah ngasih kita rizki itu bukan karena kita hebat. Allah ngasih kamu rizki itu bukan karena kamu hebat, tapi karena Allah tahu kita ini masih punya tugas yang belum selesai di dunia ini. Tugas untuk menjaga orang tua kita, tugas untuk membesarkan anak-anak kita, tugas untuk menebar kebaikan-kebaikan di kehidupan kita. Terus kita nanya gitu, kenapa aku nggak kaya seperti mereka? Ya kalau teman-teman semua pengen kaya, minta sama Allah untuk dikasih amanah kepercayaan dari Allah untuk menjadi orang yang kaya. Minta amanah untuk dikasih ujian kekayaan. Sanggup nggak ngejalaninnya? Kalau Allah yakin teman-teman sanggup, Allah pasti akan menjadikan teman-teman semua menjadi orang yang kaya raya. Karena kekayaan itu adalah amanah. Dan amanah itu adalah sebuah titipan yang disertai dengan kewajiban yang harus kita jalankan terhadap amanah itu.
Jadi pertanyaannya bukan seperti itu, teman-teman. Bukan kenapa kita tidak sekaya orang lain. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita mensyukuri apa yang sudah dijamin sama Allah selama kita hidup sampai dengan hari ini? Kalau hari ini kita masih bisa makan, kalau hari ini kita masih bisa ketawa, kalau hari ini kita masih bisa saling menyayangi dengan orang-orang yang kita cinta, itu adalah rizki yang Allah kasih dan itu sudah Allah jamin di dalam kehidupan kita, teman-teman, tanpa harus kita minta. Banyak orang yang merindukan bisa berada dekat dengan anak-anaknya, bisa mempunyai pasangan, bisa memiliki orang tua. Dan hal itulah yang saat ini justru Allah kasih rizki itu untuk kita, tapi kita tidak menyadarinya, teman-teman. Kita lupa, kita terlalu banyak membanding-bandingkan, dan kita terlalu fokus terhadap segala sesuatu yang kita tidak miliki di dalam hidup kita. Jadi mungkin sekian dulu pertemuan kita kali ini, teman-teman. Semoga apa yang kita bahas di mentoring kedua kita malam ini bisa menjadi refleksi yang semakin mendalam mengenai rizki yang Allah kasih, yang tanpa kita minta pun Allah itu sudah memberikan banyak sekali rizki di dalam kehidupan kita, teman-teman. Sekian dulu dari saya. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menonton, mengikuti mentoring ini sampai dengan akhir. Kita akan ketemu di segmen selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan ucapan, kesalahan-kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.